Hari itu sore menjelang malam, Dina baru saja menurunkan kardus-kardus kecil dari sebuah mobil bak. Rumah kontrakan barunya berdiri di ujung gang sempit, terlihat sepi dengan pepohonan rimbun yang menutupi sebagian atap. Dari luar, rumah itu tampak sederhana. Cat dindingnya mulai pudar, jendela kayu berderit saat angin berhembus, dan ada halaman kecil yang penuh ilalang. Dina menghela napas lega. Akhirnya punya tempat tinggal sendiri juga. Ya, meskipun sederhana. Ia tersenyum kecil, mencoba mengusir rasa lelah setelah seharian pindahan. Pemilik rumah, seorang pria parubaya dengan wajah serius, menyerahkan kunci sambil berpesan dengan nada pelan tapi tegas. Kalau malam, sebaiknya jangan pernah buka loteng itu ya. Dina sempat terdiam, bingung. Ia menoleh ke arah plafon rumah yang ternyata ada sebuah pintu kayu kecil, seperti pintu rahasia. Loteng itu persis di tengah ruang tamu, papan kayunya gelap dan berdebu. "Kenapa ya, Pak? Ada apa di sana?" tanya Dina sambil tersenyum kaku. Pria itu hanya menggeleng singkat. "Pokoknya jangan dibuka, sudah itu saja." Lalu ia pergi begitu saja, meninggalkan Dina dengan rasa penasaran. Malam pertama di rumah itu terasa sunyi. Dina sudah membereskan sebagian barang, lalu duduk di ruang tamu sambil menatap pintu loteng yang menggantung di atas kepalanya. Lampu neon kuning membuat bayangannya jatuh di dinding, menambahkan kesan aneh. Kenapa sih orang itu ngomong begitu? Masa iya cuma loteng dilarang dibuka? Ah, mungkin biar aku nggak kepo kali. Dina menggelengkan kepala, lalu masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Menjelang tengah malam sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba Dina terbangun. Dari arah plafon terdengar suara gesekan, pelan seperti ada sesuatu yang digeser. Suaranya lirih tapi jelas, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Apa itu tikus atau kucing? Pikirnya. Suara itu berhenti, rumah kembali sunyi, hanya terdengar detak jarum jam. Dina menarik selimut sampai menutupi tubuhnya, mencoba tidur lagi sambil berdoa dalam hati. Namun sejak malam itu ia tahu rumah itu tidak sesunyi kelihatannya. Malam kedua di rumah kontrakan itu, Dina mencoba menenangkan dirinya. Ia sengaja tidur lebih awal agar tidak lagi terbangun tengah malam. Sebelum tidur, ia bahkan sempat menyalakan musik dari ponsel kecilnya, berharap suara-suara aneh dari loteng tidak terdengar lagi. Namun tepat pukul 2 dini hari, tubuhnya kembali terbangun dengan sendirinya. Bukan karena musik, bukan juga karena mimpi buruk, tapi karena suara itu datang lagi. Kali ini bukan gesekan, dari atas plafon terdengar langkah kaki. Perlahan, bolak-balik, seolah ada seseorang berjalan mondar-mandir di loteng. Langkahnya berat, teratur, dan jelas sekali bukan suara tikus. Dina langsung merinding. Ia menatap langit-langit kamar dengan wajah pucat. Tangannya menggenggam erat selimut. Jangan-jangan ada orang yang sembunyi di atas itu, pikirnya. Keberanian Dina terkumpul sedikit. Dengan suara lirih, ia mencoba bersuara. Siapa di atas? Tiba-tiba langkah itu berhenti. Suasana mendadak hening, tidak ada suara apa-apa. Bahkan detak jam dinding pun seakan lenyap. Dina menelan ludah, jantungnya berdetak makin cepat. Beberapa menit berlalu, Dina berpikir semuanya sudah selesai, mungkin hanya perasaannya saja. Lalu ia menarik selimut, mencoba memejamkan mata. Namun baru saja ia hendak tertidur lagi, suara itu datang kembali. Bukan lagi berupa langkah, melainkan bisikan. Suaranya pelan, samar, tapi jelas memanggil namanya. Suara itu panjang dan berulang-ulang, seolah berada tepat di balik papan loteng.
Mata Dina langsung membelalak. Ia buru-buru menutup telinga dengan bantal, tubuhnya bergetar hebat. Bibirnya bergetar membaca doa seadanya, sambil berharap pagi segera datang. Untuk pertama kalinya, Dina sadar rumah itu menyimpan sesuatu. Bukan tikus, bukan maling, tapi sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan mata kosong. Pagi itu Dina duduk di ruang tamu sambil memandangi pintu loteng di langit-langit. Matanya sembab karena semalaman tidak bisa tidur nyenyak. Bisikan samar yang memanggil namanya masih terngiang-ngiang di telinganya. Ia memegangi gelas kopi yang sudah dingin, mencoba menenangkan diri. Apa aku cuma halusinasi? Atau beneran ada sesuatu di atas sana? Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Menjelang siang, Dina memberanikan diri keluar rumah. Ia menghampiri tetangga sebelah, seorang ibu tua yang sedang menyapu halaman. Bu, saya baru pindah kemarin. Mau tanya dong, rumah ini memang ada loteng ya? Emang biasanya dipakai buat apa ya, Bu? Lalu ibu itu menoleh, wajahnya mendadak berubah. Ia hanya menjawab singkat, "Sudah, jangan pernah kamu urusin loteng itu. Lebih baik pura-pura nggak tahu saja, Nak." Jawaban itu justru membuat Dina makin penasaran. Tapi ibu itu buru-buru masuk ke rumahnya, seperti tidak mau membicarakannya lebih jauh. Sore harinya, Dina nekat meminjam tangga kecil dari seorang tetangga yang lain. Dengan alasan ingin membersihkan plafon, ia membawa tangga itu ke ruang tamu. Tangannya sempat gemetar saat menyentuh pintu loteng yang berdebu. Kayunya sudah tua, warnanya hitam kusam, dan terasa berat sekali saat ditarik. Begitu pintu terbuka, bau apek bercampur debu langsung menyeruak. Dina menutup hidungnya dengan tangan. Dengan hati-hati ia naik ke tangga, menyorotkan senter kecil dari ponselnya ke dalam loteng. Loteng itu sempit dan gelap, tidak ada parabot mewah, hanya papan-papan kayu lapuk, sarang laba-laba yang menggantung, dan di sudutnya ada sebuah kursi kayu kecil. Awalnya kursi itu terlihat biasa saja, tapi ketika Dina menyorotkan senter lebih lama, ia menyadari ada bekas goresan di lantai kayu di sekitarnya, seolah kursi itu sering digeser. Yang membuatnya benar-benar kaku adalah dinding kayu di belakang kursi itu. Ada coretan tulisan dengan spidol hitam. Tulisannya tidak rapi, seperti ditulis dengan tergesa-gesa. "Jangan turun ke bawah. Dia di sini. Dengarkan langkahku." Mata Dina melebar, jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar memegangi ponsel. Tulisan itu terlihat seperti pesan terakhir seseorang yang pernah terkunci di loteng tersebut. Merasa tidak kuat, Dina buru-buru menutup pintu loteng, menuruni tangga, lalu terduduk lemas di lantai ruang tamu. Dalam hati ia berkata lirih, "Apa maksud semua ini? Siapa yang nulis itu?" Malam ini Dina tidak bisa lagi menganggap suara-suara itu hanya halusinasi. Ada sesuatu di rumah itu, dan entah mengapa seakan-akan ia sedang menunggu Dina untuk mengetahui lebih banyak. Malam itu Dina berusaha keras menenangkan pikirannya. Ia menyalakan televisi dengan volume cukup keras, hanya untuk menutupi rasa takut. Namun meski suara TV memenuhi ruang tamu, pikirannya tetap tidak tenang. Setiap kali matanya menatap ke langit-langit, bayangan pintu loteng itu seperti menekan batinnya. Pukul 2 dini hari, suasana kembali berubah. Lampu kamar Dina yang semula terang mulai berkedip-kedip. Televisi mendadak mati sendiri, menyisakan keheningan. Dina menahan nafas, tubuhnya mulai gemetar. Lalu suara itu datang lagi. Kali ini bukan bisikan, bukan pula langkah pelan, tapi suara gesekan keras, seperti kursi kayu yang diseret dengan paksa. Suara itu berulang-ulang, membuat bulu kuduk Dina berdiri. Dina menatap ke langit-langit.
tepat ke arah loteng. Dari atas terdengar dentuman keras, seperti ada yang melompat turun dari kursi. Dada Dina berdegup semakin kencang. Ia meraih ponselnya dengan gemetar, menyalakan senter dan menyorotkan ke arah pintu loteng. Tiba-tiba pintu loteng itu bergetar hebat, seperti ada yang mendorong dari dalam. Dina menjerit pelan, tubuhnya mundur ke sudut kamar. Air matanya mulai mengalir. "Siapa di sana? Jangan ganggu aku!" teriaknya dengan suara bergetar. Namun pintu itu terus bergetar, makin keras, seakan hendak terbuka. Lalu hening. Beberapa detik kemudian, terdengar suara berat, pelan tapi jelas, seolah-olah ada yang berbisik tepat di telinganya. "Aku sudah turun." Jantung Dina hampir berhenti. Ia memalingkan wajah ke pintu kamarnya, dan dari arah ruang tamu terdengar langkah kaki berat. Pelan tapi pasti, semakin lama, semakin mendekat. Dina menggigil, keringat dingin mengucur deras. Tangannya menutup mulut agar suaranya tidak terdengar. Pintu kamarnya mulai berderit, terbuka perlahan dengan suara menyeramkan. Dari celah pintu yang terbuka, Dina melihatnya. Sebuah bayangan hitam tinggi berdiri diam. Matanya tidak terlihat. Wajahnya hanya gelap, tapi ia tahu makhluk itu sedang menatap ke arahnya. Dina tidak bisa bergerak, seolah tubuhnya terkunci di tempat. Dan saat makhluk itu melangkah masuk ke kamar, udara di sekitarnya langsung berubah dingin. Bayangan hitam itu berdiri di ambang pintu kamar Dina. Tubuhnya tinggi menjulang, hampir menyentuh langit-langit. Napasnya terdengar berat, lambat, dan setiap kali ia melangkah, lantai kayu kamar berderit keras. Langkahnya begitu pelan, tapi suaranya membuat jantung Dina serasa hendak pecah. Dina menahan napas di balik selimut, tubuhnya gemetar hebat. Namun entah kenapa, selimut itu terasa tipis sekali, seolah tidak bisa melindunginya dari apapun yang ada di depan matanya. Makhluk itu berhenti tepat di samping ranjang. Suasana kamar mendadak dingin menusuk, seperti berada di dalam lemari es. Bulan yang mengintip dari jendela membuat sosok itu terlihat lebih jelas. Wujudnya tidak sepenuhnya gelap. Dari balik bayangan hitam itu, perlahan muncul wajah pucat dengan mata kosong melotot. Bibirnya ternganga, seakan ingin berteriak, tapi tidak ada suaranya yang keluar. Dina ingin menjerit, namun suaranya tercekat. Tubuhnya seperti terkunci, tidak bisa bergerak sama sekali. Perlahan, makhluk itu membungkuk, menundukkan wajahnya ke arah Dina. Bisikan lirih keluar dari mulutnya. "Kenapa kamu buka loteng itu?" Suara itu berat, dalam, seperti berasal dari lorong panjang yang gelap. Air mata Dina menetes deras. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, menyebut nama Tuhan berulang-ulang. Namun doa itu justru ditertawakan. Tawa pelan, lirih, terdengar dari makhluk itu. Semakin lama semakin keras. Lampu kamar berkedip cepat, lalu padam seketika. Kamar Dina kini hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Dalam kegelapan itu, Dina merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dari arah kakinya, ranjang bergetar pelan. Seperti ada yang merayap naik dari bawah kasur. Dina memberanikan diri menoleh perlahan, dan di ujung ranjang, ia melihat sepasang tangan pucat mencengkram kain selimutnya. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam, dan perlahan mulai menarik selimut Dina ke bawah. "Tidak, jangan, jangan." Dina berusaha menahan, tapi tenaganya kalah. Selimut itu perlahan tersibak, memperlihatkan tubuhnya yang gemetar. Makhluk tinggi itu kini berdiri di sisi ranjang, sementara dari bawah kasur muncul kepala lain. Wajah penuh luka dengan mata kosong, menatap langsung ke arah Dina. Dina sudah tidak bisa lagi menahan tangis. Selimutnya ditarik paksa oleh tangan pucat dari bawah kasur.
sementara sosok tinggi di samping ranjang menundukkan wajahnya semakin dekat. Napasnya begitu berat, dinginnya menusuk hingga membuat tubuh Dina kaku. "Kenapa kamu buka loteng itu?" Suaranya bergema lagi, lebih jelas, lebih dekat. Dina berusaha melawan, menendang, berteriak sekuat tenaga, namun suaranya seolah tercekik di tenggorokan. Tiba-tiba dari bawah kasur, kepala pucat itu muncul lebih tinggi. Rambut panjangnya menjuntai ke lantai. Matanya kosong, mulutnya robek seakan sedang tersenyum. Sementara sosok tinggi di samping ranjang perlahan membuka mulut lebar-lebar, sangat lebar, hingga terdengar suara tulang rahangnya retak. Dari mulutnya keluar suara bisikan bercampur erangan, seperti suara orang banyak berbicara sekaligus. "Kami di sini, sudah lama menunggu." Lampu kamar mendadak menyala sendiri, tapi cahaya itu bukan melegakan, justru memperlihatkan lebih jelas sosok-sosok di sekelilingnya. Dina baru sadar, bukan hanya satu atau dua makhluk. Dari pojok-pojok kamar, dari dinding, bahkan dari langit-langit, muncul bayangan-bayangan hitam dengan mata kosong menatap ke arahnya. Jumlahnya begitu banyak. Mereka berdiri diam, hanya menatap, tapi perlahan-lahan mendekat, mengepung ranjang Dina. Lalu Dina menjerit. Ia meraih ponselnya di meja kecil. Dengan sisa tenaga menyalakan lampu senter, menyorot ke arah makhluk tinggi di sampingnya. Dan anehnya, begitu cahaya mengenai wajah makhluk itu, sosok tersebut langsung menghilang, lenyap dalam sekejap. Bayangan-bayangan lain pun ikut memudar, seakan menelan diri ke dalam kegelapan. Hanya tersisa kamar Dina yang kembali kosong, sunyi, tanpa tanda-tanda apapun. Tubuh Dina langsung lemas, ia jatuh terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Pagi harinya Dina memberanikan diri menemui pemilik rumah. Dengan wajah pucat, lalu ia bertanya, "Pak, sebenarnya siapa yang ada di loteng itu?" Pria parubaya itu menatap Dina lama, lalu menjawab dengan suara pelan, nyaris berbisik. "Loteng itu dulu dipakai untuk mengurung orang yang meninggal tidak wajar di rumah ini. Mereka tidak pernah pergi, Neng. Mereka akan turun kalau ada yang berani membuka pintunya." Dina langsung merinding hebat. Kata-kata itu menusuk seperti pisau dingin ke dalam dada. Ia sadar, larangan itu bukan sekedar omongan kosong. Tanpa pikir panjang, hari itu juga, Dina mengemasi barang-barangnya, meninggalkan rumah itu. Namun sejak malam terakhir di kontrakan itu, telinganya seakan tidak pernah benar-benar sepi. Kadang saat sendirian di kamar kos barunya, ia masih mendengar bisikan samar. Seolah sesuatu dari loteng itu masih mengikutinya.